Selamat pagi, Romo. Pagi. Mau mempertanyakan bagaimana untuk cara membangun rumah tangga agar semakin kokoh. Itu seperti apa, Ibu Romo? Ada lagi nggak? Ada dua pertanyaan. Yang keduanya ini, apakah Tuhan milik semua orang termasuk milik penjahat? Rumah tangga semakin kokoh. Terus yang kedua apa tadi? Apakah Tuhan itu milik semua orang termasuk milik penjahat? Iya. Itu satu pertanyaan bisa mewakili orang banyak banget itu. Namanya menyangkut rumah tangga. Resepnya dalam berkeluarga agar semakin kokoh, itu yang perlu dibangun itu bukan ekonominya yang terutama. Jadi yang perlu kita bangun dulu yaitu kemesraan. Kemesraan menujunya adalah kerukunan. Karena rukun adalah kunci keselamatan atau kekuatan, itu rukun. Bisa terbentuk kerukunan atau kemesraan. Semua orang kebanyakan meyakini jodoh, rezeki, hati itu kan ada di tangan Tuhan. Kalau kita meyakini jodoh ada di tangan Tuhan, ya kita syukuri. Karena yang mempertemukan jodoh itu mutlak, itu Tuhan. Kadang-kadang kita prosesnya kan nggak ngerti. Tiba-tiba ketemu, cocok menjadi pasangannya. Jadi yang perlu kita utamakan, mensyukuri dulu. Terima kasih sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau pertemukan aku dengan jodoh yang terbaik untuk aku. Itu diyakini dulu bahwa Tuhan mempertemukan jodoh buat diri kita adalah yang terbaik. Bila perlu kita ucapkan setiap hari menjelang tidur atau bangun tidur. Kalau setiap hari kita ucapkan seperti itu, pasti akan terjadi. Walaupun awalnya kelihatan kurang menyenangkan dan seterusnya, ada perilaku-perilaku yang ganjil. Kalau kita setiap hari kita lakukan dengan rasa terima kasih dan bersyukur, memberikan aku suami yang terbaik buat aku atau istri yang terbaik buat aku. Di samping itu, di saat Tuhan mempertemukan dalam satu kasih, sepasang kekasih, di situ dipertemukan dua jiwa menjadi satu. Ini yang perlu kita pahami betul. Jadi dua jiwa sudah menjadi satu, maksudnya gini, di dalam diri istri ada jiwa suami, di dalam diri suami ada jiwa istri. Jadi di antara dua jiwa itu sudah menjadi satu. Di mana letak kesatuannya ini? Nah ini perlu kita teliti, kita pahami dalam sehari-hari. Contohnya begini, di saat kita sedang butuh perhatian, entah itu suaminya atau istrinya, di sana pun ternyata sedang membutuhkan perhatian kita. Di saat kita sedang pengen menyenangkan pasangan kita, ternyata pun dari sana pun lagi pengen menyenangkan kita.
Dan perlu kita sadari juga, antara suami dan istri, seluruh dunia, umpamanya suami, tidak ada seorang pun yang berani sama kita kecuali istri. Begitu juga sebaliknya, tidak ada seorang pun yang berani pada istri kecuali suami. Jadi yang penting itu dua jiwa itu perlu diperhatikan. Di saat kita lagi kesel sama istri, ternyata istri juga lagi kesel sama kita. Di saat kita sedang protes, ternyata di sana juga sedang protes. Setelah kita mengerti ada kesamaan, dua jiwa menjadi satu, ada kesamaan, ya lebih baik kita berikan sesuatu yang terbaik untuk sang kekasih. Yakin itu akan pelan-pelan terus tumbuh, membaik. Jadi jangan suka praduga, munculkan sesuatu yang positif. Sebagai istri, kalau orang tua dulu nyebutnya apa? Istri itu jimat hidup. Seandainya suami sedang berusaha di luar sana, belum pulang, istri sebagai jimat hidup mendoakan, ya Tuhan atau ya Allah, berikanlah perlindungan keselamatan untuk suamiku dan berikanlah kelancaran dalam usahanya. Jangan dimarahin, jangan dicurigain, karena kecurigaan itu tanpa disadari sesungguhnya itu doa. Makanya munculkan hal-hal yang positif untuk pasangan kita, entah itu suami, entah itu istri. Yakin kalau ini dikerjakan, disyukuri dan terus terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau berikan aku pasangan yang terbaik. Terus itu setiap hari diucapkan dalam doa, bangun tidur ke menjelang tidur. Yakin itu akan terbentuk menjadi baik beneran. Itu menyangkut suami istri ya. Terus yang kedua tadi apa? Apakah Tuhan itu milik semua orang, termasuk milik penjahat? Bukan hanya untuk penjahat, termasuk seluruh makhluk. Seluruh makhluk adalah berhak memiliki Tuhan, atau seluruh makhluk adalah milik Tuhan. Seperti sabar ya. Banyak orang mengatakan orang sabar disayang Tuhan. Apakah betul? Coba kita teliti. Contoh, ini ada kisah maling. Maling kan penjahat kan? Maling dengan kesabarannya menunggu korbannya terlena sampai tidur. Akhirnya si maling itu berhasil. Jadi maling pun bisa kita ambil dari sisi positifnya. Dengan kesabarannya sehingga maling pun berhasil. Apalagi kalau orang baik-baik gitu. Jadi perlulah kita melatih satu kesabaran. Apalagi kalau kita merasa sudah orang yang beragama. Orang beragama terusnya lebih sabar daripada maling. Contohnya nih, ini yang sering-sering kita lihat sekarang demo-demo. Kalau memang tidak suka dengan presiden yang terpilih, ya antepin aja dulu, bolehlah kritik. Toh pada waktunya nanti masa tugasnya rampung kan istirahat, pilihan kembali. Tinggal tunggu sabar aja, nggak usah rame-rame mengganggu lingkungan, demo-demo. Orang yang maling aja bisa sabar, masa orang yang bukan maling nggak sabar? Sabarlah, ditunggu sampai periode rampung, nanti tinggal pilihan lagi. Orang semua ada waktunya kok nggak sabar. Ada lagi sebuah ceritanya.
Ini cerita nyata. Dulu saya pernah ngontrak bersebelahan sama tetangga saya, itu kebetulan kerjanya tukang copet. Itu sekitar tahun 80-an. Tapi nggak perlu kita sebut namanya ya. Yang saya penasaran, saat itu si pencopet itu tetangga saya waktu itu mau berangkat kerja, ya kerja nyopet maksudnya, itu sholat, tasnya taruh di depan TV, dianya sholat sekitar jam 9 pagi. Nah di situ saya penasaran, tak tunggu di ujung gang. Begitu udah berangkat, mau lewat, tegur, "Mas, sampean mau nyopet kan ya?" "Iya, emang kenapa?" "Mau nyopet kok sholat dulu." Jawabnya apa? "Lah, emangnya nggak takut apa kerjaan begini? Aku kan nggak punya kesaktian apa-apa." Jawabnya begitu. Nah terus aku jawab lagi begini, kalau memang doa sampean itu dikabulkan Tuhan, kenapa hanya minta perlindungan dari kerja nyopetnya? Coba kita berdoa ke Tuhan, berikanlah aku pekerjaan selain copet Tuhan. Terus dia bengong, "Iya juga ya." Dicobalah ceritanya. Berapa lama nggak ketemu, ketemu dia udah jadi supir mikrolet nomor 16. Kampung Melayu, Pasar Minggu. Ya itu aku kaget, udah jadi supir, udah gak jadi copet lagi. Nah di situ kan si penjahat berdoa agar mendapatkan pekerjaan selain copet, ternyata dikabulkan. Itu satu contoh ya, berarti mutlak bahwa Tuhan itu milik siapa saja, termasuk penjahat, termasuk orang baik dan seterusnya. Saya rasa itu aja sih. Udah cukup Bapak? Cukup Romo, cukup sekian, terima kasih. Sama-sama.